Dzulhijjah. Satu bulan yang dikatakan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada satu amalan yang paling disenangi oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengar pertama kali, mereka kemudian bertanya untuk menegaskan sebesar apa keutamaannya. Maka mereka mengambil contoh, bagaimana dengan orang yang berjihad ya Rasulullah, apakah mampu ditandingi dengan orang yang beramal pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah? Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un. Sesungguhnya orang yang berjihad pun keutamaannya lebih besar sesungguhnya orang yang beramal pada 10 hari itu lebih besar daripada keutamaan orang yang sedang berjihad sekalipun, kecuali orang yang berjihad membawa hartanya dan nyawanya dan tidak ada yang pulang dari keduanya. Disitulah kita mengerti betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti kita akan sampaikan sedikit tentang bulan Dzulhijjah, bagaimana amalan sunnah yang terkait kepada bulan Dzulhijjah, dan serba-serbi hal-hal yang berkaitan tentang perkara itu. Tapi sebelum kita membahas itu, kita ingin membahas tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Karena bicara tentang bulan Dzulhijjah tanpa bicara tentang Nabi Ibrahim, itu sama dengan membicarakan soto tanpa kuah. Tidak lengkap. Karena kemudian kalau soto tanpa kuah namanya bukan soto, namanya ketoprak. Makanya kemudian kita harus membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Karena apa? Di dalam bulan Dzulhijjah ada haji. Padahal haji itu nampak tilas dari perjalanan keluarganya Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar. Di dalam bulan Dzulhijjah ada udhiyah, korban. Padahal kita tidak akan pernah mengerti tentang udhiyah dan korban kecuali kita mengerti bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Makanya pembicaraan tentang bulan Dzulhijjah tidak akan lengkap kecuali kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim, satu nabi yang memiliki kedudukan yang begitu besar di sisi Allah, yaitu adalah Khalilur Rahman. Dia itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabi yang kemudian diberikan gelar oleh Allah dengan Khalilur Rahman. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih yang dinukil dari Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ketika didatangi malaikat maut, maka Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut yang mendatanginya, apa pantes toh utusan Allah itu mencabut nyawa kekasihnya Allah? Itu menunjukkan bagaimana statusnya Nabi Ibrahim. Maka malaikat maut ketika mendapati perkataan itu, maka malaikat maut kembali kepada Allah. Tentunya kalau kita mendengar riwayat ini harus menggunakan kacamata mukjizat yang dimiliki para nabi. Kemudian malaikat maut kemudian ke atas, kemudian menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat maut mendapatkan jawaban dari Allah. Katakan kepadanya, wahai malaikat maut, kepada Ibrahim, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Kekasih yang dimaksudkan yang pertama siapa? Ibrahim. Kekasih yang kedua yang dimaksudkan adalah Allah. Maka malaikat maut kemudian turun, kemudian menyampaikan perkataan Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasih hatinya, yaitu adalah Allah? Nabi Ibrahim kemudian tersenyum, kemudian mempersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dengan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku ingin bertemu dengan kekasih hatiku, yaitu adalah Allah. Di situ kita mendapati bagaimana besarnya keutamaan Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Islam, perkara yang mampu memberikan syafaat kepada kita bukan hanya Rasulullah Muhammad, bukan hanya anak yang solih, tapi termasuk Nabi yang mampu memberikan syafaat dalam kehidupan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya Nabi selain Rasulullah yang mampu memberikan syafaat bagi kehidupan manusia itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah satu-satunya Nabi selain Rasulullah yang dijadikan uswah, jadi contoh bagi kehidupan orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah Muhammad dijadikan contoh bagi orang yang beriman, sebagaimana kemudian Ibrahim itu menjadi contoh bagi kehidupan orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita menggali faedah Nabi Ibrahim. Kenapa? Bagaimana kita bisa menjadikan beliau contoh dalam kehidupan kita ketika beriman, kalau kita tidak mengerti bagaimana kehidupan beliau dan pernak-pernik kehidupan dan faedah yang ditorehkan oleh beliau di dalam lembaran hidupnya.
Oleh karenanya kita akan bahas apa itu faedah-faedah dari kehidupan Nabi Ibrahim. Sebenarnya faedahnya banyak Bapak. Kalau kemudian kita akan gali, kalau kita kemudian akan keruk faedah manis yang dimiliki oleh beliau, maka itu ada 40 faedah. Bisa jadi sampai sholat id kita juga belum selesai kita membahasnya. Tetapi dalam kesempatan hari ini, karena memang kesempatan kita sangat terbatas, maka kita akan membahas beberapa poin saja. Moga-moga sih 10 bisa kita dapatkan untuk mendapatkan bagaimana faedah Nabi Ibrahim yang patut untuk kita ambil, karena kisahnya para nabi itu mampu menghidupkan hati kita. Tahukah kita, Bishr bin Muhammad itu berkata, fakam minal mauta tahyal qulub binadri ilaihim, fakam minal ahya ta'amal absar binadri ilaihim. Sesungguhnya kehidupan orang, para nabi dan para rasul, dan kehidupan orang yang solih, kalau kita menggali faedah kehidupan mereka, walaupun mereka sudah meninggal dunia di dalam kuburnya, kehidupan mereka itu menghidupkan hati kita. Makanya kemudian sebaliknya, berapa banyak orang yang masih hidup tetapi banyak maksiat, tetapi kalau kita melihatnya itu mematikan hati kita. Beda kalau kita menggali faedah dari para nabi dan orang solih. Sesungguhnya walaupun mereka sudah berkalang tanah, terbujur kaku di dalam liang lahat, tetapi kisah kehidupan mereka akan menghidupkan hati bagi orang yang beriman, ketika orang yang beriman itu telah menjadikan kehidupan para nabi menjadi jalan yang dia tuju menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.